Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Radar Kediri TV. Kali ini Radar Kediri TV bertemu dengan Gus Qawim di Pondok Al Islah ini, Gus ya. Ya. Di Bandar Kidul, Kota Kediri. Gus, ini langsung saja kita ini di Bincang Jumat ini kita akan ngobrol bareng terkait dengan problematika lah anak zaman now ya. Saat ini ada sebutan anak zaman now ini. Kira-kira ada tidak bagaimana pola asuh yang harus diterapkan orang tua zaman now juga terhadap anak-anaknya, termasuk terkait nanti dengan bagaimana untuk menarik mereka ke pondok pesantren misalnya. Monggo, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan wal akhwat usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Saudara-saudara sekalian, anak adalah amanat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kedua orang tua. Tugas bagaimana anak menjadi anak yang soleh-solehah, anak yang bermanfaat, berguna bagi nusa, bangsa, dan agamanya, anak yang birrul walidain, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, itu tidak bisa langsung jadi. Harapan tinggal harapan, keinginan tinggal keinginan, cita-cita tinggal cita-cita, untuk agar bagaimana anaknya menjadi anak yang soleh-soleh. Kalau orang tua tidak peduli, abai terhadap pola asuh terhadap anak, maka yang perlu ingin saya sampaikan di sini, dan mungkin ini sebagai berbagi pengalaman bagaimana pesantren menggunakan metode ini sebagai acuan untuk mengembangkan potensi anak agar anak-anak itu menjadi anak-anak yang bisa diharapkan oleh kedua orang tuanya, yaitu anak yang soleh-solehah, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang bermanfaat, berguna, dan pada akhirnya anak tersebut bisa menemukan identitas dirinya, menemukan jati dirinya, sehingga bisa menjadi anak yang betul-betul berguna. Nah, metode ini tidak lain tidak bukan sebenarnya terapan yang sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW terhadap keluarganya, terhadap umatnya, sehingga terapan metode ini bisa kita rasakan sampai kepada kita. 1400 tahun yang lalu Rasulullah menerapkan metode ini dan berhasil, sukses, sehingga kita bisa merasakan hasil dari metode yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam melakukan tarbiyah kepada keluarganya, kepada umatnya. Dan inilah yang kemudian kita terapkan di pondok, terutama di pondok pesantren Al Islah. Saudara-saudara sekalian, apa itu metodenya yang baginda Rasulullah telah contohkan dan kemudian menjadi terapan di pondok pesantren Al Islah? Ada 3 tarbiyah, 3 pendidikan. Metodenya ada 3. 1, tarbiyah bil kalam, mendidik dengan menyampaikan banyak materi di sekolah, di madrasah, di mana anak harus memperoleh informasi keilmuan yang banyak, khususnya keilmuan agama. Di Pondok Al Islah ini ada 2, pendidikan umum juga sekaligus pendidikan agama. Sehingga di Pondok Al Islah ada istilah mudkhala sidqin wa mukhraja sidqin. Kalau kamu sekolah, ya sekolah yang bersungguh-sungguh. Kalau kamu berada di pondok, ya berada di pondok yang bersungguh-sungguh. Tidak boleh satu mengabaikan yang lainnya. Sekolah tok kemudian pondoknya AB, utawa pondok tok kemudian sekolahnya AB. Tidak, harus berjalan beriringan. Maka metode tarbiyah bil kalam ini mendidik dengan cara memberikan materi kepada anak, pengalaman kepada anak, memberikan ilmu kepada anak. Terus
Terus anak diberikan materi sehingga anak memiliki referensi keilmuan yang kuat, memiliki referensi ilmu yang kokoh, baik ilmu formalnya maupun ilmu agamanya. Ini tarbiyah bil kalam. Jadi ya sekolah, ya ngaji, ya nang madrasah, pokoknya sebanyak mungkin anak mendapat pengetahuan baik umum maupun pendidikan agama. Nah ini selain pokoknya ngaji terus. Yang kedua, ini yang juga tidak kalah penting adalah tarbiyah bil hal. Mendidik dengan cara memberikan suri tauladan. Ini yang diterapkan oleh baginda Rasulullah dan kemudian diterapkan di pondok. Yaitu bagaimana asatidz, pengasuh, guru yang ada di pondok betul-betul bisa menjadi suri tauladan bagi anak didiknya, bagi santri-santrinya, bagi anak-anak kita. Jangan pernah berharap sukses di dalam mendidik kalau ternyata pendidiknya tidak memiliki suri tauladan yang baik. Siap yang pertama kali dilihat, yang dicontoh, yang ditirukan adalah siapa yang ada di dekatnya. Nah, guru, ustadz, yai, maka mesti ini yang didahulukan. Bagaimana beliau itu bisa menjadi suri tauladan yang baik, menjadi contoh yang baik, termasuk orang tua. Kalau menginginkan anaknya baik, anaknya mau belajar, anaknya mau ngaji, anaknya mau jamaah, anaknya mau sholat, maka orang tua mau tidak mau harus bisa menjadi suri tauladan. Nah sekarang bagaimana anak mau nurut? Wes, misalnya memerintahkan untuk anak belajar, sementara orang tuanya main HP. Memerintahkan anak jamaah, sementara orang tua nonton televisi. Inilah yang saya katakan harus ada tarbiyah bil hal. Mendidik dengan cara memberikan suri tauladan. Kalau kita ingin anaknya belajar dengan konsentrasi penuh, ya matikan kita ya juga harus mengimbangi, bisa menjadi suri tauladan. Artinya ketika kita menyarankan anak untuk belajar, ya berusaha kita bagaimana belajarnya anak tidak terganggu. Kita mengajak anak untuk sholat, ya kita antar anak untuk kita ajak sholat. Anak kita ingin jamaah, ya kita antar anak kita jamaah. Tidak perintah, tidak. Maka jangan pernah berharap apa yang kita perintahkan dijalankan anak, manakala anak orang tua tidak bisa menjadi suri tauladan yang baik, termasuk guru. Maka catatan di pesantren Al-Islah ini, guru pun bagaimana bisa menjadi suri tauladan bagi anak-anak santri yang lain, baik ucapannya, sikap perilakunya. Bahkan di pesantren Al-Islah ini sampai sikap perilaku budi pekerti di dalam pikirannya. Jangan pernah punya pikiran jelek, jangan pernah angan-angan jelek, termasuk tarbiyah di dalam hati, akhlakul karimah di dalam, atau suri tauladan di dalam hatinya. Tidak pernah prasangka buruk kepada murid, tidak punya prasangka atau hal-hal yang tidak baik kepada siapapun. Nah, kalau terapan ini bisa dilaksanakan, insya Allah apa yang menjadi tujuan dan keinginan kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai ustadz, agar siapapun yang kita tarbiyah bisa hasil, ya memang kita harus tanjut tali wondo, bisa menjadi suri tauladan yang baik. Berarti pendidikan yang kedua, kalau ingin hasil, orang tua, guru, siapapun yang memiliki anak didik, termasuk anak, orang tua harus bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya. Dan yang ketiga, dan ini yang terpenting, menurut saya, dan ini tidak ada di pendidikan formal lainnya. Apa itu? Tarbiyah bid-doa. Tidak ada ini. Tidak hanya sekedar anak diberikan bekal, tidak hanya anak diberikan materi, tidak hanya orang tua menjadi suri tauladan yang baik bagi anak didiknya, bagi santri-santrinya, tidak hanya guru bisa baik di hadapan anaknya, tidak cukup, tapi sentuhan hati ini yang terpenting, sentuhan rohani ini dan yang paling penting. Dan inilah yang bisa dikatakan tarbiyah bid-doa, mendidik anak dengan cara mendoakan. Ngene Al-Islam.
Wes donga nyuwun pada Allah bagaimana anak-anaknya itu bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Anak-anaknya terus didoakan. Inilah tarbiyah bidu'a, mendidik anak dengan cara mendoakan. Bahkan di pondok pesantren itu Mbah Yai Toha almarhum pengasuh pondok pesantren Al-Islam itu syitaan wa masaan. Setiap pagi sebelum subuh, jamaah subuh, itu beliau mengelilingi pondok. Keliling pondok setiap subuh, mulai beliau mendirikan pesantren sampai akhir hayatnya. Setiap mau jamaah subuh itu beliau keliling terus. Dan kalau sore setiap mau jamaah maghrib beliau keliling pondok lagi. Dengan tujuan? Nah, itu mendoakan kepada anak-anaknya. Termasuk tempatnya juga didoakan. Ini yang belum mungkin ya metode ini ya. Termasuk di rumah kita. Yang kita doakan tidak ahlinya, tidak keluarga saja, tapi tempat yang kita tempatkan juga harus kita doakan. Beliau selalu memohon, berdoa begini ketika keliling. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidatina ya Allah min ahlil Quran, min ahli sunnah, min ahli sulahi wal khair, min ahli ilmi wa tuqa, min ahli sa'adah suma sa'adah, min ahli la ilaha illallah. Beliau selalu mendoakan, ya Allah, jadikanlah keluargaku, anak-anakku, santri-santriku menjadi ahli Quran, menjadi ahli takwa, menjadi ahli sunnah, menjadi ahli ilmu dan takwa, menjadi ahli kebaikan-kebaikan, menjadi ahli la ilaha illallah, dan menjadi ahli surga tiap pagi dan sore. Setelah mendoakan anak-anaknya juga sekaligus tempatnya. Allahumma ja'al hadil buk'atan mubarakatan nafi'atan mardiyatan lazimatan ila yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikanlah tempat ini, tempat yang anak belajar di sini, menjadi tempat yang nafi'ah, bermanfaat, tempat yang mardiyah, tempat yang Engkau ridhoi, tempat yang mubarakah, tempat yang Engkau berkahi. Dan tidak lupa jadikan tempat ini yang lazimah ila yaumil qiyamah, lestari sampai hari kiamat. Ternyata begitu. Setiap pagi dan setiap sore mendoakan anak-anaknya, keluarganya, santri-santrinya menjadi ahli ilmu, menjadi ahli keberuntungan, menjadi ahli kebaikan, menjadi ahli la ilaha illallah, menjadi ahli Quran, menjadi ahli sunnah tiap pagi. Dan tempatnya didoakan semoga tempat ini siapapun yang ngaji di sini, siapapun yang bertempat di sini, siapapun yang mengambil manfaat ilmu di sini, tempat ini jadikanlah ya Allah tempat yang barokah, tempat yang nafi'ah, tempat yang mardiyah, dan tempat yang lazimah ila yaumil qiyamah. Inilah tarbiyah yang kita terapkan di pondok pesantren Al-Islam. Walaupun beliau sudah meninggal, ya itulah kemudian kita yang menerus. Beliau tidak pernah jenak ketika bepergian. Ketika bepergian ada undangan, ada yang dipikirkan setelah sampai ya pulang cepat karena di rumah ada tanggung jawab yang luar biasa. Makanya dalam nih lek lunga kalau bepergian tidak pernah sampai lama. Terus pokoknya teko tujuannya selesai ya pulang. Yang terpikirkan ya karena anak-anak di pondok, santri-santri di pondok. Nah ini. Nah setelah kita tarbiyah bil kalam tadi, saya kira ini sudah dilakukan oleh setiap orang tua. Terus yang kedua yang orang tua yang kudu gelem riyadhah, gelem tirakat, yaitu orang tua harus berusaha semaksimal mungkin bisa menjadi contoh yang baik, menjadi idola bagi anaknya, menjadi suri tauladan bagi anaknya. Dan yang ketiga adalah tarbiyah bidu'a, mendidik dengan cara mendoakan. Lah ini sekarang. Lah terus iya cara nindungan nih. Lah ngono Mas. Ini ngaten. Seperti yang disampaikan oleh Mbah Yai Makrus. Beliau memberikan ijazah bagaimana kita mendoakan anak. Kadang nek donga dawa-dawa kan angel opo. Donga sing setiap orang tua bisa. Lebih-lebih doa seorang ibu. Luar biasa mustajabahnya. Ibu itu doanya mustajabah. Sehingga
inti dari kehidupan yaitu masuk surga. Niku mawon ada di telapak kaki ibu. Ini menunjukkan sebenarnya betapa derajat tingginya derajat seorang ibu. Lah itu kalau berdoa mustajab. Lah terus piye? Kita mendoakan anak agar anak kita menjadi anak yang soleh-soleh, anak yang sesuai dengan harapan kita, anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada kedua orang tuanya. Cukup dengan membacakan surat Fatihah. Ini Mbah Ye Makhrus. Tapi memang berbeda caranya. Misalnya anak pertama dikirimi Fatihah 1 kali, anak kedua Fatihah. Misalnya anak 5 ya 5 kali Fatihah. 5 kali Fatihah. Kalau bisa ba'dal maktubah setiap kali selesai sholat. Saya kira ndak lama kok itu. Kalau satu Fatihah dibuat ya paling 1 menit, mosok gak telaten demi anak-anak kita. Nggih. Yeah. Harus rela meluangkan waktu. Jangan sampai harapan keinginan tinggal harapan dan keinginan. Pemenangku kalau anaknya sudah kadung muncul, dan mengembalikannya sulit. Kawal terus anak dengan doa. Sebab ngaten, doa inilah yang akan mengawal dimanapun dan kapanpun, seperti situasi kondisi seperti apapun akan terkawal. Caranya piye? Ya doa itu. Wong tua kan nggak mungkin akan ngetut nih terus, nggak mungkin. Ya doa itu. Fatihah itulah yang akan mengawal kepada anak. Kita mohonkan kepada Allah agar anak-anak kita itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Caranya maca Fatihah kata untuk anak saya, misalnya anak jenenge Fatimah kan ya. Yang bernama Fatimah Al-Fatihah. Nah, ketika membaca iya karena budua iya karena stain, pejamkan mata. Ketika membaca itu pejamkan mata. Bayangkan anak yang kita kirimi Fatihah. Bayangkan anak yang kita kirimi Fatihah sampai merem. Loh, angel Mas. Bayang nih anak ketika merem masih anak TV. Itu sulit Mas. Sampai terlintas anak lewat. Iya karena butuh, iya karena stain. Iya karena butuh, iya karena stain. Iya karena butuh, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Wa iya karena stain, dan hanya kepadamu aku meminta. Jadikan anak saya jadi anak yang soleh, solehah. Setelah terlintas selesai, sudah selesai ketok, baru diteruskan. Iya karena butuh, iya karena stain. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah contoh tarbiyah yang sudah diterapkan di Pondok Pesantren Al-Islah, yang kita mengambil dari baginda Rasulullah SAW di dalam mentarbiyah kepada putra putrinya, keluarganya, termasuk kepada para umat. Nah sekarang ini Mas, yang sekarang ini problem, bagaimana kalau anak kita sudah terlanjur ucul misalnya, wis kadung, ngono kan ya Mas ya. Lagi piye cara lindungan ya, ngono kan. Sudah Mas, tidak ada cara yang lain kecuali donga. Ayo kuat-kuatan. Dungane wong tua karena kalian anak. Ini Mas yang perlu Mas. Soalnya kadang lek dikandani nyelentik Mas. Ngeten niku nggih. Kalau sudah apalagi komunikasinya sudah nggak jalan, anak sudah terpengaruh dengan lingkungan, sehingga apa yang menjadi cita-cita orang tua, keinginan orang tua koyo-koyo wis nggak ada harapan ya Mas ya. Maka Mbah Ye Makhrus juga mengijazahkan. Apa itu? Fatihah. Sama. Tapi cara membacanya ditambahi. Sampai 41 kali Fatihah. Sudah yakinlah ya Allah, ayo kuat endi. Nah kalian apa kuat Fatihah. Yakin bahwa setiap doa pasti dijabahi, maka akan semakin kuat Fatihah itu menggiring anak untuk bisa kembali kepada jalan yang menjadi anak yang kembali sebagaimana harapan orang tua. Jadi misalnya anaknya sudah tuh, ya terus kapan bacanya? Ya setiap pagi, kalau setiap sore, cukup pagi sore, pokoknya setiap kali kita kirimi Fatihah. Kita sentuh kolbunya, kita sentuh nuraninya, kita sentuh hatinya, untuk bagaimana anak itu bisa kembali ke pangkuan orang tua, sehingga anak tetap bisa kita kawal, sehingga
bisa kita hantarkan mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Fatihah, misalnya jenenge siapa, misalnya kita pakai nama sopolah ngono ya. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai rampung, terus Bismillahirrahmanirrahim sampai rampung 41, dengan keyakinan yang kuat bahwa anak akan kembali, insya Allah anak akan kembali kepada pangkuan orang tua. Maka pada kesempatan ini saya hanya bisa titip doa, semoga anak-anak kita, anak-anak didik kita dikawal terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidayah, inayah dan manahnya, sehingga bisa meraih apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi cita-citanya, dan apa yang menjadi harapannya, sehingga harapan orang tua terwujud, cita-cita anaknya terkabul. Monggo kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin lah. Jangan sampai pengen toh, aku pengen ngene anaknya, pengen ngene, tapi orang tuanya tidak berusaha, ya sulit. Memang orang tua kudu tenanan mentarbiyah. Di samping itu sebagai amanah dari Allah, jangan sampai kita abai terhadap anak itu. Sebab kebahagiaan kita dawe Mbah Mus, Gus Mus, orang tua kalau memiliki anak yang soleh, itu ibaratnya kita duduk di kursi goyang, layeh-layeh, relax, terus ada kopinya, ada gedang gorengnya, sekarang wah ayamnya nggak karu-karuan. Kalau anaknya betul-betul anak yang soleh. Tapi kalau anaknya Masya Allah luar kendali, ini susah ini beten-kanten-kantenan. Maka dari itu ini mau tidak mau orang tua memang harus mati-matian ikhtiar sekuat tenaga semaksimal mungkin agar anaknya menjadi anak yang soleh-solehah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Cekap ini Mas ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti.